semua. Apa kabar? Sudah lama ya nggak bertemu. Kita nggak bisa ibadah sama-sama, nggak pernah ke gereja, di rumah masing-masing. Tetapi kita tahu ya, Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan menyertai kita, semuanya sehat-sehat, tambah besar, tambah gemuk, ya, dipelihara Tuhan. Di rumah tetap berdoa, tetap beribadah. Jangan lupa ya, sampai satu kali nanti Tuhan izinkan kita berkumpul kembali, beribadah lagi di sekolah minggu. Dadah. Halo anak-anak, apa kabar? Tadi kita bersama-sama dianjurkan untuk tetap berdoa, tetap bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam bimbingan dari ayah, ibu, papa, mama. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Yang sedang kita hadapi ini bukan singa seperti yang dihadapi oleh Daniel, tetapi merupakan binatang kecil yang seringkali disebut virus corona, yang tidak dilihat oleh mata, tapi dampaknya bisa menjadi luar biasa. Karena itu anak-anak harus hati-hati, banyak berdoa supaya Tuhan lindungi, jangan sampai kita terserang penyakit ini, terserang oleh virus corona. Banyak berdoa bersama dengan ayah ibu, dengar nasihat ayah dan ibu, banyak cuci tangan, banyak jaga kebersihan, banyak berdoa, dan sampai jumpa dalam satu kesempatan nanti jika sudah diizinkan oleh pemerintah. Dadah, bye-bye, sampai jumpa lagi. Tuhan berserta. Amin. Salam anak-anak, apa kabar? Lama ya kita tidak bertemu, hampir 2,5 bulan kita tidak bertemu, rasanya kangen deh. Pasti anak-anak juga, kita berdoa ya anak-anak supaya COVID ini cepat berlalu dan kita kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya juga ingin menyapa buat om, tante, guru-guru sekolah minggu, apa kabar? Kabar dari saya baik-baik, biarlah kita semua juga kabarnya baik-baik. Puji Tuhan, dah. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak di tempat ini. Kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih menikmati kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat sore hari ini kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, ada satu sobatku yang setia. Kita percaya bahwa Yesus adalah sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Puji nama Tuhan. Hanya nama Yesus yang menghibur setiap hati kita. Dan kita akan ganti dengan pujian sekolah minggu. Sudah lama aku tunggu. Di mata Tuhan kita adalah istimewa. Dan kita akan ganti dengan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Baik adik-adik, kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup.
telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat sore anak-anak, kita kembali bertemu. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman yang kami dengar bisa kami lakukan dengan baik dan bisa kami taati supaya hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sore hari ini kita akan melihat cerita tentang Raja Ahab. Nah cerita tentang Raja Ahab ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Nanti anak-anak yang sudah bisa baca dan punya Alkitab, bisa dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. 1 Raja-Raja pasal 18. Ini adalah cerita tentang Raja Ahab. Raja Ahab adalah salah satu raja di Israel. Dia adalah raja yang ke-11. Raja Ahab memerintah di Israel selama 22 tahun. Dia adalah raja Israel yang sangat jahat dan tidak mau taat kepada Tuhan. Raja Ahab ini memiliki istri bernama Isabel. Isabel adalah orang Sidon. Orang Sidon tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah Baal. Karena istrinya menyembah Baal, Raja Ahab pun ikut menyembah Baal. Raja Ahab juga berniat mengajak seluruh orang Israel
untuk menyembah Baal. Karena itu Tuhan marah. Itulah sebabnya Tuhan membuat bangsa Israel mengalami kekeringan. Tidak pernah turun hujan. Kalau tidak ada hujan, berarti semuanya menjadi kering. Sungai-sungai menjadi kering. Orang tidak bisa bercocok tanam. Tidak bisa menanam gandum. Tidak bisa menanam anggur. Mereka akan kesulitan. Biasanya, kalau terjadi kekeringan, pasti juga diikuti dengan bencana kelaparan. Karena semua orang tidak bisa bercocok tanam. Para petani tidak bisa menanam gandum. Lalu Raja Ahab sampai menyuruh pegawai-pegawainya untuk berkeliling di Israel, di seluruh daerah Israel, untuk melihat ke sungai-sungai, ke mata air. Barangkali masih ada rumput yang hijau supaya ternak mereka bisa makan. Nah, pada suatu hari Ahab bertemu dengan Elia. Dan Ahab berkata kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Tetapi Elia berkata kepada Ahab bahwa Ahablah yang telah menyebabkan keadaan orang Israel menjadi begitu sulit. Karena Ahab sudah menyembah Baal. Ahab tidak menyembah Tuhan. Pada suatu hari, Ahab mengumpulkan sebanyak 450 Nabi Baal untuk menantang Elia dan untuk membuktikan kepada seluruh Israel bahwa Baal adalah Tuhan. Tetapi Elia berkata, Allah yang menjawab dengan api ketika mereka mempersembahkan korban, berarti dialah Allah. Maksudnya begini, ketika nabi-nabi Baal mempersembahkan korban di atas mezbah, lalu mereka berteriak-teriak memanggil nama Baal, tiba-tiba datanglah api, membakar korban persembahan mereka. Berarti Baal adalah Tuhan. Tetapi jika tidak ada api yang membakar korban ketika nama Baal dipanggil, berarti Baal bukan Tuhan. Lalu tibalah waktunya untuk nabi-nabi Baal itu mempersembahkan korban untuk Baal. Mereka memotong-motong lembu, lalu meletakkannya di atas mezbah, dikasih kayu. Kemudian mereka berteriak-teriak memanggil Baal. Ya Baal, ya Baal, ya Baal, ya Baal. Tidak ada jawaban. Tidak ada api yang turun dari langit. Mereka terus memanggil nama Baal dari pagi sampai siang hari. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Elia mulai mengejek. Elia berkata, panggillah lebih keras lagi. Barangkali dia sedang tidur. Barangkali dia sedang banyak urusan. Barangkali dia sedang merenung, kata Elia. Lalu nabi-nabi Baal itu memanggil lebih keras lagi. Tetapi tetap tidak ada jawaban.
itu membuktikan bahwa Baal bukan Tuhan. Sekarang giliran Elia mempersembahkan korban. Elia memperbaiki mezbah yang tadinya sudah dirusak, lalu menyuruh orang-orang itu menggali parit di sekeliling mezbah. Kemudian Elia menata lembu di atas mezbah, kemudian dikasihkan kayu api. Setelah itu dia memerintahkan orang-orang itu untuk menyiram korban bakaran di atas mezbah itu dengan 12 buyung air. Sampai korban itu basah semua. Dan air juga memenuhi parit yang ada di sekeliling mezbah itu. Setelah itu Elia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Elia dengan membakar korban persembahan Elia. Ini membuktikan bahwa Tuhannya Elia adalah benar-benar Tuhan, sedangkan Baal bukan Tuhan. Karena itu, marilah kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhannya Elia juga adalah benar-benar Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan tidak ada Tuhan yang sehebat Tuhan kita. Karena itu, mari kita taat hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita kan? Kita juga sudah lihat gambar-gambarnya. Kita tahu bahwa Tuhannya Elia adalah benar-benar Tuhan. Baal bukan Tuhan. Tadi kita sudah tahu ceritanya kan? Nah, anak-anak mungkin bingung, Baal itu apa sih? Nah, Baal ini adalah patung. Sebenarnya Baal ini adalah patung, tetapi disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, namanya Baal. Ada banyak sekali Baal. Nah, tetapi pada umumnya orang menyebutnya sebagai Baal. Baal ini adalah patung yang kemudian disembah. Orang menganggapnya Allah, tetapi sebenarnya bukan Allah. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana ceritanya dan Elia sudah membuktikan bahwa Baal itu bukan Tuhan. Yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan kita. Yang sekarang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, Tante Lisa akan bacakan satu ayat di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang keempat. Mazmur 96 ayat yang keempat. Nanti bisa dibuka di Alkitabnya masing-masing ya. Tante Lisa bacakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah, karena itu anak-anak, Tuhan yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan yang lain. Karena tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak paham ya tentang ini. Jadi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu, kami juga sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya dalam hidup kami terus percaya kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu selesai, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.